Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang harga komoditas batubara ya sampai dengan akhir tahun. Kira-kira bisa di harga berapa? Apakah harga batubara akan lanjut turun ataukah masih bisa bertahan di atas 100 dolar ya? Terus kompensasinya nanti apa kalau misalnya harga batubara dunia turun di bawah 100 dolar ya? Nah, kalau kita buka di bar chart gold nih ya, ini teman-teman. Ini hari Senin ya. Ini saham harga komoditas batu bara itu turun lagi 2,78% ya, 3,5 poin. Nah, ini berarti sudah mendekati 100 dolar ya, teman-teman. Ini kira-kira penyebabnya apa ya? Nah, kalau kita lihat ya penyebabnya ini macam-macam ya teman-teman. Tentu saja ini permintaan dari Cina dan India yang turun. Terus kalau produksi mungkin juga ada peningkatan di sana ya. Dan trennya memang harga batu bara sekarang sedang ini ya, mengalami koreksi yang cukup tajam ya. Coba kita lihat di di sini ya kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat dalam waktu 1 bulan ini turunnya lumayan ya teman-teman. Ini dari 140 sekian ya, hampir 150. Ini turun terus sampai sekarang terendah di 119 ya, setelah itu sempat mantul menguat sampai sekarang di 122 ya. Nah, kalau kita lihat ini 3 bulan juga masih turun, 1 tahun ini juga turun ya, karena memang tahun 2022 itu kan tertinggi ya di 400 dolar ya. Nah, 5 tahun ini masih naik ya, karena sempat di harga terendah di 61 dolar. 50 dolar malah ini ya. Ini jadi teman-teman yang mau hold saham batubara ini mungkin bisa jadi pertimbangan ya, saat harga komoditas turun berarti kemungkinan harga sahamnya juga turun ya. Kalau kita lihat kemarin sempat menguat ya harga saham batubara ya, Adaro menguat, kemudian BSSR juga menguat, Indi ini bahkan ini menguat sudah berapa persen ini, karena memang sudah koreksi cukup dalam ini ya, Indi ini ya. Ini udah menguat dari 1575 ya, hampir 100 poin ya, 6%-an ini sudah menguat di situ. ITMG masih sekitar 25. PTBA juga, PTBA masih di support ini ya di 2350, jadi kemungkinan dia turun juga. United Tractor juga ini masih turun ya. Jadi memang sebaiknya kalau teman-teman ngambil sektor batubara, teman-teman milih yang dividennya cukup besar ya, sehingga ketika sahamnya turun
itu kita mulai cicil beli. Terus nanti ketika sentimen pembagian dividennya muncul, otomatis nanti sahamnya akan naik ya. Nanti yang naik malah ini ya, harga emas ini naik, Antam ini naik, kemudian MDKA kalau nggak salah ya, MDKA juga naik. Dan ini sesuai dengan ini apa, harga komoditasnya. Kita lihat di trading ekonomik. Harga minyak naik sedikit tapi masih di harga 80 ya. Jadi sepertinya perang Israel Hamas ini tidak terpengaruh ya. Sempat terpengaruh sesaat, kemudian sekarang sudah mulai normal lagi harga minyak. Nah, kalau kita lihat ini apakah harga batu bara ini bisa di atas 100 ya sampai akhir tahun ya. Jadi secara pribadi kalau saya, asal harga batu bara masih bertahan di atas 100 ini masih lumayan bagus ya. Tapi kalau tembus di bawah 100 ini udah kurang menarik ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman mulai kurangi dulu porsi batu baranya untuk berjaga-jaga, barangkali nanti harganya turun di 100 dolar ya. Tapi kalau teman-teman dividen investing ya nggak masalah ya. Kalau misalnya harganya dibawa turun ya kita tinggal beli saja ya. Terutama untuk saham-saham yang dividennya sudah cukup mapan ya, seperti PTBA, Adaro, ITMG, BSSR, apalagi ya, United Tractor. Ini kan saham-saham yang dividennya sudah cukup mapan ya, karena sudah secara historis sudah cukup layak untuk di hold ya, karena memang rutin bagi dividen ya. Jadi walaupun nanti harga batu bara turun ya, kemungkinan bagi dividennya ada, cuman memang posisinya tidak terlalu besar, tidak seperti sebelumnya ya. Nah teman-teman, kalau dalam kondisi seperti ini ya memang sebaiknya diversifikasi ya. Nah, diversifikasinya bisa di saham perbankan, kemudian di saham-saham sektor konsumer ya. Sektor konsumer yang bisa menarik sekarang adalah AC Hardware ya, ini menarik karena memang kinerjanya cukup bagus, cuman ini dia sudah naik cukup tinggi ya, tunggu koreksi dulu. Kemudian sektor perbankan ini, BCA ini kemarin koreksi di 8.600 ya. Bagi teman-teman yang nunggu di 8.500 mungkin agak kecewa ya, karena tidak turun di 8.500. Tapi siapa tahu nanti ada koreksi lagi ya teman-teman. Ini sudah, BCA udah naik sekitar berapa ini ya, 500 poin ya, 450 poin ya, sekitar berapa ini, 450 kali 3, 5%-an lah, sudah naik 5% ya. Kemudian BNI juga ini sudah naik lumayan dari 4.700, BRI juga sudah naik ya. Jadi memang sebaiknya diversifikasi itu perlu kita lakukan ya, karena memang kita tidak bisa menebak ya kira-kira mana yang akan naik atau maupun turun ya. Seperti harga komoditas saat perang Rusia Ukraina itu, tiba-tiba harga gas naik, harga batu bara naik tinggi, tapi kemudian setelah itu ya turun terus, dan turunnya sudah hampir seperempatnya ya, dari 400 dolar sekarang sudah menyentuh 100 dolar. Ya mudah-mudahan masih bertahan di atas 100 dolar ya teman-teman. Kalau masih bertahan di atas 100 dolar, kemungkinan profit
dari saham-saham batubara itu masih cukup layak di hold. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Hari ini hari Selasa tanggal 7 November. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat karena investasi saham sangat beresiko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.